Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabb Nabiyunal amirun nahi fala ahadi atuhu kulli qawlin min ahwali muqtahami. Ya Rabb Tuha qad at sitina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wal ustadil azam al-faqih Muhammad محمد الثقاف أولاده الجميع وأخوانه الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علوي الحداد أصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب سيد عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي. ثم إلى الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البندني أصولهم وفروعهم. أن الله الكريم تغشاهما بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهما وعلومهما ونفحاتهما في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu kali lagi suratul Fatihah itu ibu mertua dari Pak Gamal, yaitu Ibu Haja Yusma binti Zainul Abidin yang masih diberikan ujian sakit dan perlu pendampingan 24 jam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, Allah berikan panjang umur, dan Allah berikan ketabahan, kesabaran bagi yang merawat dan yang sakit, diberi kesehatan ala man waslafuna salihun wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini malam ke-24 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Mudah-mudahan seluruhnya bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pelihara nikmat-nikmat tersebut dan sampai akhirnya Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Haud sudah? Syafaat? Syafaat udah belum? Udah belum? Ada yang udah, ada yang belum. Syafaat belum? Surga? Belum ya? Ya udah kita ulang dari syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin.
radhiyallahu taala anna wa ankum. Oh, ingat saya udah nih syafaat nih. Yang saya bahas tentang sahabat juga memberi syafaat. Iya. Udah berarti ya. Ingat yang syafaat, yang hadis setiap orang beriman punya hak syafaat, sehingga jadi apa namanya, setiap orang beriman itu berhak untuk memberikan syafaat yang hadis. Itu hadis Muslim 183 itu ya. Udah saya bahas tuh. Intinya syafaat ini satu konsep, satu skema yang Allah siapkan untuk menyelamatkan banyak orang. Ya, dan di situ akan muncul rahmatnya Allah ya. Hadis itu lagi deh, satu lagi itu saya ulang lagi. Bahwa ketika nanti orang-orang sudah selamat melewati apa? Jembatan Sirat, orang-orang yang masuk surga tanya, mana nih teman saya, kawan saya yang dulu ngaji bareng, puasa bareng, sholat bareng, haji bareng. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Mana nih sahabat-sahabat kami, teman-teman kami? Kok nggak ada? Ya, padahal dulu rajin ngaji, Rabu malam Kamis selalu hadir. Dia selalu datang. Walaupun mungkin agak-agak ngantuk, agak-agak ya manusia Pak ya. Berarti kalau ngantuk itu tandanya semalam kebanyakan tahajud gitu ya. Nah, terus Allah berikan izin, akhriju man araftum, keluarkan siapapun yang kalian kenal. Jadi kita udah bukan bicara lagi syafaat Nabi nomor 1 Pak. Semua orang baru bisa ngasih syafaat kalau Nabi sudah buka kuncinya, baru yang lain bisa. Nabi-nabi yang lain, para rasul, para sahabat, ya, para orang soleh, termasuk kita nih, orang-orang beriman, teman ke teman bisa saling nyelamatin, bisa saling nolongin, gitu ya. Karena hadis ini riwayat Muslim nomor 183, kata Allah diizinkan keluarkan siapapun yang kalian kenal, gitu. Keluarkan siapapun yang kalian kenal. Terus sudah tuh, fayukhrijuna khalqan katsiran, keluarlah banyak manusia. Yang mana manusia ini baru menyentuh api neraka seukuran betis atau pinggang atau lutut, akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Artinya dia belum nyemplung amat, belum utuhnya masuk, baru diselamatin. Berarti prosesnya sangat cepat tuh Pak. Cuman gak usah pakai tanya gimana teknisnya. Berarti kita ngubek-ngubek neraka panas juga dong tadi. Ya Allah alam, makanya saya kagak tahu teknisnya bagaimana, ntar Allah yang atur dah itu mah. Intinya begitu, bisa nyelamatin. Nah terus ketika mereka sudah mau masuk, Allah larang kan, irji'u, balik lagi sana, kembali. Sekarang kamu cari orang yang punya kebaikan 1 dinar. 1 dinar itu sekarang, 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Ya kalau diambil rata-rata 1 juta ya taruhlah, atau sekarang 1.800.000 ya LM ya, taruhlah 6 juta dah. Cari orang yang pernah berbuat baik seumur hidup 6 juta, keluarin. Keluar Pak. Masa iya kita gak punya kebaikan 6 juta lah, korban aja kalau kali 2 tahun udah 3 juta sama 3 juta atau 3,5 udah 7 juta. Makanya besok korban. Ya, ntar saya bahas tuntas di pertemuan berikutnya dah. Karena pertemuan kita berikutnya itu Rebo malam pertama Dzulhijjah, insya Allah Rebo malam Kamis. Karena Kamisnya kan tanggal merah tuh, kenaikan Isa Al-Masih itu kemungkinan besar tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi Rebo depan kita bahas tuntas masalah Dzulhijjah biar lebih pas waktunya. Dah, terus keluar tuh Pak, orang yang kebaikannya cuma 1 dinar. Begitu orang-orang ini mau masuk surga, dilarang lagi sama Allah. Tunggu, sekarang cari di neraka orang-orang yang punya kebaikan nisfi dinar, setengah dinar, berarti separohnya, berarti kurang lebih 6
6 juta, kurang lebih 6 juta. Tumben giliran duit salah. Biasanya kagak pernah salah duit. 3 juta Pak tuh. Keluar Pak, orang-orang yang seumur hidupnya pernah berbuat baik senilai 3 juta keluar Pak. Udah Pak, udah ya Allah, saya mau balik ke surga. Tak dulu. Sekarang keluarin mithqala dzarrah yang kebaikannya cuman sebesar 1 dzarrah. 1 dzarrah itu kagak ternilai Pak. Kagak ada nilainya, remeh-temeh. Yang dibanyakin kuahnya bagi tetangga, kuahnya misalnya ada orang begitu misal gitu. Itu pun ada nilainya Pak di mata Allah. Itu kalau kuah aja ada nilainya, apalagi itu sekedar nyebrang. Tadi ini saya barusan naik motor nih, saya heran sama orang-orang yang di sini lampu penyeberangan jalan udah merah men ngebut aja, kagak pada ngerti apa pada gimana sih? Apa lupa apa kagak ngeliat orang segede gaban begitu lampu warna merah, masa ya kagak ngeliat abong? Yang tadi yang nyebrang nenek-nenek apa ibu-ibu 2 orang sama ibunya udah rada seput Pak. Itu saya ngerem, yang lain masih langsung, akhirnya saya gini deh tangan 2, saya kasih isyarat maksudnya yang belakang biar pada ngerem pelan, terus saya tunjuk lampunya, no lihat gitu. Kagak paham sih kok. Itu kan sama-sama pengguna jalan Pak. Yang pejalan kaki juga punya hak untuk dia kemudian menggunakan jalannya. Yang bermotor sama mobil main bus-busan. Kalau di beberapa daerah yang memang sudah terbiasa dengan lampu merah pejalan kaki, kayak di Kuningan, Ambasador, itu udah pada taat. Depan Monas, itu udah pada ngerti. Husnuzon saya sih mereka yang di sini mungkin kurang jauh mainnya. Jadi kagak ngerti ada lampu merah begitu. Itu lampu merah buat pejalan kaki, kudu berhenti, kasih jalan untuk yang nyebrang, itu hak mereka. Begitu Pak. Itu juga ibadah. Betul nggak? Lah kasihan yang mau nyebrang akhirnya udah lampu udah merah, main tungguin juga karena main ngebut aja. Jadi kita harus jadi pelopor kebaikan Pak. Jadi kalau Bapak ngelihat lampu merah jangan terobos, Bapak berhenti, kasih isyarat main belakang, suruh biar pada apa? Ya, itu juga kebaikan nggak? Kalau kebaikan remeh Pak, di mata manusia remeh banget itu. Tapi kan dampaknya bisa bahaya kalau tiba-tiba dia ngebut terus orang nyebrang akhirnya kecelakaan. Saya waktu kapan itu yang habis acara tahlilan yang pinggir jalan, terus begitu saya pulang ada aki-aki ketabrak Pak, dibawa ke klinik Al-Falah tahun berapa itu ya, sebelum corona kali itu, lupa saya yang tahlilan siapa itu yang depan pinggir jalan itu, alhamdulillah lupa saya. Jadi kebaikan jangan kemudian anggap berbuat baik harus yang gede, harus yang banyak. Enggak, mulai dari yang kecil begitu Pak. Kan udah belajar imatatul adza anit thoriq, sedekah, nyingkirin gangguan dari jalan juga termasuk sedekah. Itu termasuk Pak, nolongin gitu ya. Itu termasuk membantu orang menyeberang jalan ya, walaupun dulu di PPKN contohnya kita yang nyebrangin, kita yang bantuin nyebrang. Nenek-nenek lagi mau nyebrang kita bantuin ya nggak? Itu kan contohnya di buku PPKN dulu begitu. Ya kalau sekarang begitu mah termasuk Pak. Kita berhenti nyuruh pengendara lain juga berhenti, itu termasuk membantu penyeberang jalan, betul nggak? Ibu-ibu dah yang biasanya paling ngerasa itu kalau ada penyeberangan begitu. Ya kalau sekarang mungkin kita nggak bisa nyebrangin langsung. Ya habis kalau pas diseberangin langsung neneknya marah. Gitu. Jadi sekali lagi jangan meremehkan kebaikan kecil apapun ya, walaupun sekedar mungkin hujan tadi nih ibu bawa payung, ada teman yang nggak bawa payung, kasih tumpangan, lah itu kebaikan Pak. Timbang cuma ngasih apa, jangan diojekin sekalian ojek payung, haji mumpung Ustaz, la ilaha illallah, tebang payung doang pakai diojekin sama temen dah. Terus sudah selesai tuh Pak, berarti urutannya gimana? Yang dikasih syafaat pertama yang saling kenal, 2 yang kebaikannya 1 dinar, 3 yang kebaikannya setengah, yang 4 yang kebaikannya 1 dzarrah. Nah kelima Allah bilang syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyun, para malaikat udah ngasih syafaat, para nabi udah ngasih syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang beriman juga udah ngasih. Sisa arhamur rahimin Allah.
Allah fayaqbidu qabdatan minan nar, Allah nyuruh malaikat serok itu neraka. Paham serok? Maksudnya diserok. Apa bahasanya diserok? Diciduk. Lebih banyak yang kagak ngerti lagi Pak ciduk mah. Ya pokoknya digituin. Kata terus fayukhriju minha, dikeluarkan oleh Allah dari neraka kauman, satu kaum lam ya'malu khairan qat, yang kagak pernah melakukan kebaikan sekecil apapun. Tapi matinya tetap dalam keadaan iman. Ini suka ada pertanyaan, Ustaz kok kesannya kayak kagak adil ya? Kok Tuhan Allah kagak fair? Misal ada orang beriman, orang Islam, mati iman orang Islam, mati iman orang Islam, mati bawa iman, tapi kagak punya kebaikan, masih bisa masuk surga. Sedangkan tapi matinya nggak bawa iman, masuknya kemana? Nah, coba. Kan secara logika matematika manusia kayak emang kagak adil, Pak. Gimana Bapak Ibu kalau ditanya begitu? Sama anaknya, sama saudaranya, jawabannya bagaimana coba? Kesannya kagak adil, masa orang beriman mati cuman bawa iman, terus nggak pernah berbuat baik, jahat mulu, tapi kok masuk langsung neraka, oke lah. Tapi kan ujung-ujungnya ketika dosanya udah habis dibakar, ujung-ujungnya masuk mana? Kalau dibawa iman. Kalau dibawa iman bisa masuk surga. Apalagi dengan hadis ini tuh. Nggak pernah berbuat baik, Allah bisa surga. Orang muslim, orang aja beberapa instansi, komisaris, direksinya non muslim, nyumbang hewan kurban, seorang sendiri hewan kurban, seorang sendiri legedian sate yang 7 orang patah. Paham nggak? Legedian mana? Ayo. Tiap owner milik tempat bayar parkirnya beda-beda Pak. Ada yang sejam, ada yang sejam berikutnya ntar 4.000, ada yang 3.000 dan berikut. Itu kebijakannya mengikuti kebijakan siapa? Masing-masing ownernya yang punya. Betul? Kantor bikin lowongan pekerjaan, buka loker lowongan kerjaan di perusahaan A, misalnya begini. Ini analogi paling sederhana Pak. Misalnya ada kantor A, gedung ya. Ini kantor B ya, ruko. Nah, ini kantor C, A, B, C. Ternyata peraturan persyaratan lamarannya beda-beda. A misalnya harus KTP, KK, ya SKCK, ijazah minimal S1. Ya, ijazah padahal dan nggak boleh ditahan sekarang, udah keluar peraturan Kemenakernya. Nah, terus misalnya yang B peraturannya apa? Dia misalnya cuman cukup KTP sama SKCK selesai. Lebih ribet lagi. KTP, KK, SKCK, ijazah, kemudian ada deposit, bayar sekian. Misalnya, kemudian terus ada harus surat keterangan SK, surat keterangan kompetensi. Jadi dia harus punya kayak sertifikasi kompetensi. Pokoknya ribet dah. Ya, satu orang mau melamar, apply tiga-tiganya. Pertama dia diinterview di B. Oh, gampang nih. Habis itu di A, habis itu terakhir di C. Terus ketika di terakhir yang di C, dia ngomong begini ke HRD-nya. Bu atau Pak, HRD kan ya kebanyakan perempuan, ibu-ibu. Bu, kok saya kemarin
ngelamar di perusahaan A, B nggak seribet di sini ya syaratnya. Ini orang baru mau ngelamar aja udah berani ngomong begitu. Kira-kira jawaban HRD-nya bagaimana, Pak? Lah sono aja lo kalau mau kerja. Mau kagak mau ribet ya sono. Ini makan perusahaan-perusahaan sini ikut aturan sini. Betul nggak? Paham nih? Nah, Allah sudah menetapkan kalau mau masuk surga di akhirat, syarat mutlaknya cuma satu. Kan gampang sebenarnya syaratnya, Pak. Apaan? Iman atau syahadat kalau yang belum. Betul? Bayar nggak masuk Islam? Ngucap syahadat ada registrasinya nggak? Kena pajak nggak? Ada gitu orang mau masuk Islam kena pajak. Bayar pajak dulu, makin kagak mau masuk Islam orang. Kan nggak ada, gratis. Makanya itu yang Allah ngomongin di dalam hadis Muslim. Di hadis Muslim Allah ngomong ke orang kafir yang nanti masuk mana? Masuk neraka. Ditanya sama Allah. Begini tanyanya. Kira-kira nih Allah ngasih perandaian nih ya. Allah memberikan pengandaian. Hadis Muslim nomor 2805. Ini mohon konsentrasi karena memang bahasanya agak jelimet. Ya kalau nggak konsentrasi, nggak fokus, nyambung. Apalagi kalau belum makan. Gini, yakul dari yakul kota firman berarti hanya namanya hadis Qudsi. Karena ada yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Berarti ini firman langsung dari Allah. Apa bedanya hadis Qudsi dengan hadis Nabawi? Boleh nggak? Apa coba? Inti gampangnya gini. Kalau hadis Qudsi kayak kita dapat WA dari orang itu nyuruh kita nge-share di grup. Apa kita lakuin? Dari pesan yang kita dapat nih kita japri, WA-nya japri. Ngerti japri nggak? Japri kagak paham lagi ntar nih. Apaan japri singkatannya? Jaringan pribadi. Maksudnya WA langsung ke nomor kita, bukan di grup. Terus kata orang itu, tolongin dong share di grup RT, share di grup RW. Kayak misalkan grup atau grup ini masih zaman Jaminur Amal kan udah dibatasin nih. Yang bisa nge-share cuman admin. Kita nge-WA adminnya. Min, tolongin dong masukin ke grup. Nah, jadi yang dilakukan admin hanya meneruskan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya forward. Jadi tinggal pesan itu kita forward ke grup tanpa kita ubah sedikit pun. Plek ketiplek apa yang di WA ke kita share ulang. Itu namanya hadis Qudsi. Jadi Nabi dapat dari Allah berupa bentuk kalimat yang sudah utuh. Nabi nggak ngedit, Nabi nggak ngerubah, Nabi cuman nyampein. Makanya selalu ada sisipan qala Allahu ta'ala yaqulullahu rabbu azza wa jalla. Itu kata Nabi, Allah telah berfirman, Allah telah begini dan begitu. Gitu. Paham ya? Nyambung kan nih? Nah, kalau hadis Nabawi, Nabi cuman dapat kontennya, substansinya. Sedangkan kalimatnya Nabi karang atau rangkai sendiri. Paham, oke? Nah, berarti ini hadis Qudsi. Karena yang ngomong siapa? Kata Allah gini. Allah ngomong ke siapa? Li ahwani ahlin nari azaban. Kepada orang-orang yang mendapat siksa di neraka dari golongan orang kafir, tapi yang paling ringan azabnya. Kata Allah gini. Lau kanat laqad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Penduduk neraka, kata Allah, seandainya kamu sekarang punya dunia beserta isinya, mau nggak kamu tuker sama iman? Kata Allah begitu. Sekarang nih seandainya kalian di neraka punya kekayaan seperti dunia, dan mau nggak ditukar sama iman? Fayaqul, orang yang di neraka itu jawab, na'am, ya mau dong ya Rabb.
Orang itu kuncinya masuk surga. Nggak ada nilainya dunia beserta isinya itu. Mau, saya mau tuker. Allah jawab, qad aradtu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi adam alla tusyrik wa la udkhilakan nar fa abaita illa syirka. Ya, tapi sayangnya udah nggak bisa. Cuma andai-andai. Kalau sekarang itu panasnya neraka, cuman kata Allah, sayang udah nggak bisa. Dulu di dunia saya minta kepada engkau nggak seluruh isi dunia kok. Nah di sini yang maksud saya jelimet nih Pak. Ini saya gambarin dah. Nih tadi kan orang ini penduduk neraka nih. Kata Allah, seandainya orang ini punya kekayaan di tempat apa? Mau nggak? Kata mau. Ini pas Allah seandainya orang ini punya kekayaan di tempat apa? Mau nggak? Kata mau. Ini pas Allah seandainya orang ini punya kekayaan di tempat apa? Mau nggak? Kata mau. Ini pas Allah seluruh dunia kamu nggak nyambung ini. Sekarang ya kuat dengan cabah dipupuk kolbu itu nyambung ini. Sekarang ya kuat dengan cabah dipupuk kolbu itu asupan layaknya fisik. Kita butuhkan 3 kali juga butuh makan, maka didasari pada itu. Nyambung ini. Sekarang ya kuat dengan cabah dipupuk kolbu itu asupan layaknya fisik. Kita butuhkan 3 kali juga butuh makan, maka didasari pada jadi tahu lagi udah jannah mani hal-hal sam'iyat dari khabar Nabi atau dari hadis maupun Quran adalah tentang keberadaan surga. Nah, kemarin neraka tingkatannya udah saya kasihkan ya. Surga itu ada berapa pintu Bapak Ibu? Ada berapa level? Ya. Apa ada namanya ketan surga jannat paling tinggi firdaus surga firdaus lain ada namanya yan khulud ada ma'wa salam dan ada darul jalal
Setiap sorga itu terkoneksi. Ibarat kayak kalau Bapak Ibu pernah nginep di hotel, hotel itu kan salah satu fiturnya ada kamar yang ada connectingnya. Jadi antar satu kamar ke kamar yang lain ada pintu. Biasanya kalau buat family, buat keluarga nyari yang begitu. Nah, sorga tuh begitu. Cuman nanti apakah connectingnya ini nanti bersampingan atau tingkat atas bawah? Atau kayak klaster, sejajar, tapi fasilitasnya beda-beda. Kan klaster gitu ya. Kalau yang klaster sono yang mahalan, tanahnya sekian, ukurannya sekian, fasilitasnya ini beda. Nah, jadi masalah sorga itu nanti tingkatannya bermacam-macam. Iya, paling tinggi namanya Firdaus. Cuman bentuk surganya itu meninggi ke atas. Ya, semakin tinggi berarti fasilitasnya semakin mewah, semakin baik, atau posisinya berjajar, tetapi tetap fasilitas masing-masing itu akan berbeda. Nih salah satu fasilitas sorga yang ada di semua sorga ini, Bu, surat Al-Insan surat 76 ayat 14. Besok kita mau makan pohon, mau makan buah apa aja, itu pohon rantingnya akan mendekat kepada penghuni sorga. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan naungan pepohonan dekat di atas mereka sehingga dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Kata Imam Mujahid, maksudnya apa? Mau dia berdiri posisinya, mau dia duduk, mau sambil tiduran, akan sangat mudah memetik buah surga. Tuh ya. Jadi ya Allah, kalau kita ngomong surga kagak ada ininya, kagak ada kelarnya, kagak ada habisnya. Terlalu sempurna dan terlalu perfect untuk kemudian digambarkan. Dan di surga makan sebanyak apapun kagak ada sakit, kagak ada buang air, paham nggak? Kagak ada WC, kagak ada yang buang air, buat apaan WC? Enggak sakit, terus enggak ingusan. Iya, dibahas tuh di hadis. Iya, enggak ingusan. Kemudian, pokoknya tidak ada hal-hal yang sifatnya menjijikan atau bahkan sekedar kotor, enggak ada di surga. Semua ya, surga itu tempatnya enak. Bahkan wadah dan piring tempat kita buat makan adalah emas dan perak. Nih hadisnya. Itulah kenapa kita dilarang di dunia pakai emas untuk apa? Gelas, piring. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya, karena emas perak itu adalah adalah peralatan untuk orang-orang kafir di dunia. Nah, walana fil akhirah, dan peralatan untuk kita besok di akhirat. Bahkan dari hadis ini kata ulama, berarti kalau ada orang Islam di dunia udah make peralatan dari emas dan perak, besok di akhirat kagak dapat jatah. Jadi maksudnya yang lain entar piring gelasnya dari emas, dia mungkin dari besi bekas kali gitu ya. Wallahu alam dah. Itu kata ulama gitu. Tapi ya di surga tetap nggak ada yang nggak enak lah, semuanya enak. Nggak ada sakit, nggak ada buang air, tidak ada. Pokoknya tidak ada hal-hal yang sifatnya menjijikan atau bahkan hanya sekedar jorok pun nggak ada. Semuanya hanya tinggal kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Bahkan di surga besok kita sibuk, Bapak Ibu. Nggak ada waktu kita di surga. Sibuk menikmati apa? Fasilitas, ya. Bahkan di surga itu orang-orang besok kegantengannya itu seperti gantengnya apa? Nabi Yusuf kalau yang laki.
Jadi casing kita nggak kepake nih Pak. Tenang aja, jangan minder. Besok saya di surga jelek. Kagak ada orang jelek masuk surga Pak. Semuanya diganti casingnya seperti Nabi Yusuf gantengnya. Oh ya, yang cantik, yang perempuan ya pokoknya cantik dah. Bahkan di surga itu ada pasar, Pak. Pasar ini bukan diartikan tempat jual beli, bukan, tapi tempat berkumpul. Ketika tiap hari Jumat nanti orang-orang ini di Sahih Muslim ya, dia ke pasar nih, tempat berkumpul ya. Tadi kan saya bilang terkoneksi antar surga satu dengan surga yang lain. Kumpul-kumpul nih, kongko-kongko, gimana di surga kamu begini-begini. Pulang, bukan mereka tambah tua, bukan malah tambah jelek, tapi justru tambah ganteng Pak. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Tuh. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga semakin indah dan tampan wajah mereka. Ketika mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan, keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Tuh. Jadi kalau ibu-ibu mau ngarepin dipuji sama suami, ntar tunggu di sorga. Di dunia mah kagak ada suami ngemuji bininya. Ya karena laki-laki emang sudah begitu fitrahnya Bu, kering kayak kanebo kering. Tahu kanebo? Kalau kagak kena air kan kering ya. Emang begitu laki-laki, jarang ada yang romantis, jarang. Bukan gak ada, jarang. Makanya kadang-kadang kenapa istri bete, bad mood, ekspektasinya ketinggian. Hari ulang tahun nih, wah ntar ayah pulang kerja ngasih surprise apa ya? Lu lakinya lupa, ya bad mood dah udah dah. Boro-boro surprise, ingat gak kagak ulang tahunnya, betul nggak Bu? Lah iya emang begitu, udah laki udah jangan pakai diprotes, sudah yang penting uang belanja lancar. Uang bulanan cukup. Udah cukup. Ntar saling pujinya di sorga tuh, pujinya di sorga tuh, ibu juga gak usah perlu pakai perempuan ya, lah udah punya cucu 5, hanya ya kamu sih sama aku, cucunya udah 5 masih nanya sayang, gimana nih konsepnya? Ya aku cantik sih lah, udah peot Bu, udah peot, udah keriput, kecuali tadi sorga tambah kemari tambah cantik. Kalau di dunia mah semua sifatnya semua sama. Mobil awalnya doang baru, lama-lama dipakai usang nggak, rusak nggak, udah sifat dunia begitu. Jadi jangan menolak tua, lah emang pastinya kita tua. Jangan menolak jelek, lama-lama pasti jelek. Siapa juga jelek Bu, pasti ujungnya itu nggak secantik dan seganteng awal, pasti itu udah lumrah manusiawi. Biar kata skincare-nya yang berapa puluh juta kayak cuman memudarkan doang, cuma menyamarkan. Coba cek dah iklan-iklan kecantikan, memudarkan, menyamarkan, bukan mengembalikan. Anti aging itu kan untuk menyamarkan keriput, cuma nyamarin doang. Enggak, ya boleh pakai silakan, asalkan ya niatnya untuk nyenengin suami, jadi ibadah gitu ya. Jadi insya Allah ntar kita di surga dapat nih puji-pujian semacam ini nih. Nah bahkan kalau di surat Yasin udah saya singgung pernah, surat Yasin ayat 36, apa enggak? Kan Yasin tiap hari dibaca Pak. Apal enggak? Surat Yasin surat 36. Surat 36 ayatnya, nah saya jadi lupa tuh tadi. Berapa tadi kata saya? Hah? Aduh jadi lupa deh tuh. Fi syughulin fakihun, itu ayatnya. Ayat berapa itu? Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum. Nah, kalau disambungin nyambung dah. Ayat 55, inna ashabal jannati. Nah, ayat 55, inna ashabal jannatil yauma fi syughul. Penghuni sorga
pada hari itu bersenang-senang dalam Anda Bapak Ibu, kagak mikirin nyari duit, kagak mikirin bayar pajak, kagak mikirin berobat gratis apa kagak, kagak mikirin dah, kagak mikirin PR anak-anak sekolah, kagak mikirin bayar kuliah bocah, enggak, udah itu tinggal nikmat dong. Sibuknya ngapain? Sibuk happy. Nah, happy ini apa? Beberapa ulama tafsir mengatakan maksudnya menikmati fasilitas surga. Tapi kalau Ibnu Abbas apa? Fiftidadil abkar. Sibuknya penghuni surga itu ngapain? Mohon maaf ya, kata Ibnu Abbas memang begitu. Memecah keperawanan. Kenapa? Karena dalam hadisnya setiap suami dan istri berhubungan badan atau suami dan bidadari, para lelaki dan bidadari itu berhubungan badan, udna abkaro, mereka akan kembali lagi menjadi perawan. Jadi setiap habis itu berhubungan, dan itu di sana udah nggak tabu Bapak Ibu, udah nggak ada aturan boleh apa haram segala macam, udah nggak ada halal haram, udah semuanya udah halal semuanya. Ya, faja'alnahunna abkaro, surat Al-Waqiah tuh ayat 36. Ya, surat 55 Al-Waqiah ayat 56, Al-Waqiah ayat 36. Tuh, faja'alnahunna abkaro, dan keperawanan ini akan terus kembali meskipun mereka di surga melakukan hubungan badan. Jadi kesibukan yang dimaksud itu. Nah, terus ada ustadz jelasin ini di masjid, terus diupload sama pengurusnya di YouTube-nya. Ustadznya dibully. Dasar ustadz cabul. Masa Islam cuma ngurusin gituan doang? Ini orang kagak ngerti Pak, salah paham, gagal fokus. Gini, salah satu tanda akhir zaman kata Nabi itu apa? Ayaktsura zina, akan banyak perzinaan. Jadi seolah-olah dengan iming-iming bidadari, dengan iming-iming tadi ayat 55 surat Yasin bahwa kesibukan penghuni surga itu dalam memecah keperawanan, Allah seakan-akan lagi ngomong gini, orang laki sabar. Tempat kamu bersenang-senang bukan di dunia. Karena memang Bu, fitrahnya laki-laki itu nggak cukup satu pria. Nggak cukup satu wanita. Itu fitrah yang diberikan oleh Allah. Lah tanya kalau nggak percaya laki Ibu. Sebenarnya mah ada kemauan, cuman kagak berani aja. Tawanya paling gede lagi Kemauan mah ada, cuman mungkin menghargai ibu, menghormati ibu, atau mungkin kata lainnya takut gitu kan, atau ya nggak punya duit, nggak ada modal. Secara keinginan dan hasrat pasti setiap laki itu mau, cuman ketutup sama ketakwaan, ketutup sama keimanan, ketutup sama kesibukan ibadah, dan ketutup sama menghargai istri. Itu biasanya seperti itu kalau orang-orang alim, orang soleh. Tapi fitrahnya laki-laki itu nggak cukup dengan satu wanita. Makanya Allah iming-imingin itu, nanti kamu bebaskan hasratmu itu di mana? Nah begitu. Tapi selama di dunia cukup sabar. Cukup satu, sabar. Iya, maksudnya Allah lagi seakan-akan pengen ntar nih kamu pengen having fun, pengen senang-senang dalam masalah itu, ntar tahanin tempatnya di mana. Nah gitu kira-kira Pak, sehingga itu insya Allah akan menekan angka zina. Itu faktanya sekarang lagi rame tuh Bu, polisi lagi ngusut kasus grup di FB sedarah, fantasi dengan hubungan sedarah. Lagi rame itu grup, ternyata malah yang isinya anak muda semua. Ini grup FB fantasi sedarah itu lagi baru ditangkap ininya, adminnya. Ada 6 orang, itu anak muda semua. Bayangin Bapak Ibu. Tuh ya, pelaku bejat grup FB fantasi sedarah bikin video porno dengan anak-anak. Kontennya dijual 100.000. Ini peran 6 tersangka di grup FB. Makanya sekarang hati-hati betul. Ini baru tuh 10 jam yang lalu beritanya. Lagi rebo nih. Bener-bener sedarah. Dan pelakunya yang mau direkam itu dikasih iming-iming duit. Jadi bisnis, jadi industri. Ini ada kakak adik nih disuruh. Naudzubillah. Gitu ya. Jadi
Nah, ini kan sebenarnya udah ada bentengnya dalam Islam. Entar, sabar. Bisa kamu melakukan apa yang kamu ingin hasratkan itu di dunia, tapi jangan di dunia, karena dunia memang tempatnya ujian. Nanti kamu bebaskan di mana? Di akhirat, di sorga. Nah itu makanya ada iming-iming bidadari, ada hadis tentang tadi memecah keperawanan, bahkan tafsir Ibnu Abbas ayat 55 surat Yasin juga sibuk, maksudnya sibuk ke arah sana. Kenapa? Karena di dunia di akhir zaman salah satu ujian terbesar umat Nabi terutama bagi kaum pria itu perselingkuhan. Coba sekarang di mana-mana. Kantor-kantor Jakarta kan jadi saksi bisu perselingkuhan di mana-mana itu. Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Kan begitu. Nah, maka kata Allah tahan, entar di mana? Di sorga. Gitu. Lagi pula kan hidup di dunia kita sebentaran. Cuman berapa jam kalau dihitung pakai ukuran akhirat yang satu harinya 1000 tahun dunia, ya. Dah, itu baru singkat, Pak Bu. Kita berbicara tentang apa? Surga. Kalau kita dalami lagi, waduh, kita nggak akan nggak akan berhenti membahas tentang surga. Terakhir, nah Nabi Musa pernah nanya ke Allah tentang tingkat surga paling rendah. Itu kata Allah seperti dunia dan seisinya buat satu orang. Jadi kata Allah, nih gambaran, ini hadis sahih riwayat Muslim, gambaran surga paling rendah ketika ada orang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga berarti orang yang kayak gimana, Pak? Nyambung nggak nih coba? Orang yang terakhir keluar dari neraka, berarti dia termasuk menjadi orang yang terakhir masuk surga. Pas dia masuk, iya Rabb kaifa qad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadha akhadhatihim. Di hadis itu kata orang ini, ya Rabb, surga udah penuh, saya udah nggak kebagian tempat. Terus gimana ini? Ya udah, atardu ayyakuna laka mithlu mulkin min mulukid dunya. Kamu ridho nggak jika aku berikan seperti dunia dan seisinya? Ridho ya Rob. Itu dalam hadisnya kalau dibaca secara rinci sampai Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kata Allah, ya udah nih, kamu saya kasih 10 kali lipat dunia buat kamu seorang. 10 kerajaan dunia buat dia seorang. Rodit, kamu ridho? Rodit itu ya Rob, saya ridho, udah puas, cukup. Kata Nabi Musa, ini karena dialog Allah dengan Nabi Musa, kalau yang paling rendahnya segitu, gimana yang paling tinggi? Nah itulah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di pikiran. Surga Firdaus kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kita bayangin kayak apapun, itu bukan surga Firdaus. Tapi yang paling rendah bisa dibayangkan, diimajinasikan, dan divisualisasikan bisa. Yaitu seperti 10 kali lipat kerajaan dunia buat satu orang. Tuh. Nah kira-kira kita mau masuk surga yang mana nih? Yang paling bawah apa yang atas? Kayaknya yang bawah juga oke juga ya. Udah nggak apa-apa deh, yang paling bawah yang penting surga dah gitu ya. Jangan begitu, masang target yang tinggi dulu, ntar tahu jauh jatuh masih di surga. Lah kalau masang targetnya paling bawah, jatuh-jatuhnya kemana dah? Nah gitu. Tapi emang ya oke juga udah, surga yang namanya surga tetap enak. Cuman nanti tetap iri Pak. Orang yang di bawah ngeliat yang di atas tuh iri. Iri bukan hasut kayak di dunia, enggak. Cuman irinya lebih ke arah penyesalan. Lah dia di surga atas enak banget ya. Ya layaknya kita kalau di klaster kan Pak, itu rumah yang itu tanahnya lebih luas, fasilitasnya lebih lengkap, kan gitu ya. Ada rasa nyesel, kenapa saya nggak ngambil yang itu? Nah besok begitu Pak, aduh kenapa saya dulu nggak maksimal ya, biar surganya yang di situ. Nah begitu. Nah, emang kalau ditanyanya sekarang di dunia sih, yang penting surga aja dulu dah. Itu yang paling bawah juga oke juga kayaknya gitu. Nah baik, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah Rabu depan kita bahas itu ya, 10 pertama Dzulhijjah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad. Fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.